Halo, Bebuhan Angka 7 Begadang, bangun Malandau, bertamu lagi dengan saya, Bang Junet, manusia kurang kerjaan yang hobinya nonton film. Engkol sanak, rabah waloh. Film ini terinspirasi dari kisah nyata yang berasal dari negeri jiran Malaysia. Seorang nenek renta yang terbaring di tempat tidurnya menceritakan kisah kelam hidupnya kepada sang cucu, Ahmad. Di masa itu, Serkam, Malaka, tahun 1939. Seorang wanita muda bernama Cek Tom memulai ketertarikannya kepada seorang pemuda nelayan bernama Otsman Haji Alias. Dia datang sini, seperti Mata bertemu mata, perasaan cinta pun kian menjadi. Ikan yang lebih pun tak mengapa, dikasih saja. Hubungan mereka berlanjut semakin dekat hingga suatu hari Cek Putih meninggal. Kepergian Cek Putih membuat Tom ingin meninggalkan Serkam. Otsman yang mengetahui kalau Tom ingin pergi berusaha membujuknya untuk tetap tinggal. Pada akhirnya, Otsman berhasil meyakinkan Tom untuk tetap tinggal dan menikahinya. Dengan sebuah janji, Otsman akan membahagiakan Tom apapun keadaannya. Akan tetapi, 2 tahun kemudian, pada tahun 1941, Jepang menyerang Tanah Malaya. Tanah Malaya dijajah oleh Jepang dan para lelaki dipaksa ikut berperang melawan Inggris. Untuk menyelamatkan Tom yang sedang hamil dari sasaran kekejaman Jepang, Otsman terpaksa ikut tentara Jepang. Itulah kali pertama Otsman meninggalkan Tom. Para penduduk Serkam dibawa ke tengah hutan dijadikan pekerja paksa karena Jepang ingin membangun landasan pesawat terbang. Perang Tiongkok-Jepang yang berasal dari daratan Tiongkok merambat ke Tanah Malaya. Jadi Jepang selalu membunuh orang Tionghoa bila bertemu. Di hutan inilah Otsman bertemu Lam yang seorang Tionghoa. Sialnya, keberadaan Lam diketahui oleh Jepang. Otsman dan Lam jatuh ke jurang, di mana banyak mayat berserakan. Mereka lalu bersembunyi dalam tumpukan mayat. Sehingga berhasil lolos dari pengejaran tentara Jepang. Jepang pergi, namun Otsman tertembak di kakinya. Kau? No problem. Kau tengok muka aku ada, tu je jangan tahu. Di Serkam, Tom melahirkan seorang anak laki-laki dengan selamat. Namun dia tidak memberi nama anaknya tersebut karena dia menunggu Otsman datang untuk memberi nama anaknya. Karena hutang budinya, Lam terus menggotong Otsman membawanya kembali ke Serkam. Mereka terus berjalan melewati bukit dan lembah, hingga akhirnya sampai ke pinggir pantai dan diselamatkan para nelayan. Malam itu, Otsman berhasil kembali ke Serkam. Tom sangat bahagia dengan kepulangan Otsman. Karena anak mereka belum diberi nama, Otsman memberi nama anaknya Omar. Selepas perang, kehidupan mereka tak kunjung membaik. Karena banyak yang hancur semasa perang, Otsman berusaha keras menghidupi keluarganya, membuat dia berlayar menangkap ikan lebih jauh dari orang lain. Hari itu, di tengah badai, Otsman tak bergeming. Dia terus menangkap ikan, hingga bertemu kapal besar. Perahu Otsman karam dihantam gelombang besar. Tom yang mencemaskan Otsman menunggunya hingga pagi dan ikut bersama para nelayan mencari Otsman. Beruntung, Otsman berhasil selamat. Itulah kali kedua Otsman pergi dan berhasil kembali. Tom berharap sudah cukup 2 kali Otsman pergi, dan kedepannya kehidupan mereka akan bahagia. Hingga hari itu tiba. Teman-teman Otsman yang dulunya pergi bekerja di kapal besar kembali pulang dengan membawa keberhasilan. Melihat keberhasilan kawan-kawannya, Otsman tergerak hatinya juga untuk pergi bekerja di kapal besar. Sejak hari itu, Otsman begitu perhatian pada anak dan istrinya, hingga Otsman
Tom dan Omar mengambil foto keluarga. Saat itulah Tom menyadari kalau Otsman akan pergi lagi meninggalkan dia dan Omar. Hingga suatu malam, Otsman mengajak Tom jalan-jalan menikmati rembulan malam. Otsman meminta izin kepada Tom untuk pergi bekerja di kapal besar. Dia ingin merubah kehidupan keluarganya, agar kedepannya mereka tak lagi miskin. Tom begitu sedih, namun apa daya, tekad Otsman meluluhkan hatinya, dan mengizinkan Otsman pergi untuk ketiga kalinya. Saat Otsman mempersiapkan diri untuk pergi, dia kembali bertemu Lam, kawan seperjuangan saat melarikan diri dari Jepang. Dan sangat kebetulan mereka bekerja di kapal yang sama. Itulah kali terakhir Tom melihat wajah Otsman. Nenek Tom lalu meminta cucunya Ahmad untuk mencari keberadaan kakeknya Otsman dan meminta penjelasan kenapa dia tak pulang. Kalaupun dia dah meninggal, di mana kuburnya? Ahmad lalu menemui ayahnya Omar dan meminta petunjuk keberadaan kakeknya. Namun Omar sangat enggan membicarakannya. Ahmad tidak menyerah, dia terus mencari petunjuk keberadaan kakeknya dan menemukan peta petunjuk tentang tempat-tempat yang pernah dikunjungi kakeknya waktu bekerja di kapal besar. Juga menemukan buku catatan tentang keberadaan kakeknya yang ditulis oleh Omar. Tahun 1949 di kapal Swire, pesisir Singapura, tempat Otsman dan Lam bekerja. Dialah satu-satunya orang Melayu di kapal itu, dan dia juga satu-satunya Muslim di kapal itu. Untungnya Lam bekerja sebagai koki, jadi Otsman bisa makan dengan enak tanpa daging babi. Di Serkam, Tom dan Omar setiap hari menanti tukang pos. Namun surat yang dinanti tak kunjung datang. Yang ada hanya postcard yang dikirimkan oleh Otsman. Malam itu di kapal, karena masakan selalu dicampur daging babi, Lam memasak makanan berbeda untuk Otsman. Namun kepala koki memarahi Lam karena hal itu. Otsman merasa bersalah pada Lam karena Lam melakukan itu untuknya. Otsman tidak terima dan berniat melapor kepada kapten. Namun beberapa orang Cina menghadangnya untuk melapor kepada kapten. Terjadilah perkelahian. Perkelahian itu berakhir dengan Lam dipecat. Tinggallah Otsman sendiri di Kau kapal dengan itu. aku ada jodoh tau. Dan setiap hari Otsman disuguhi daging babi. Namun Otsman tetap kuat dengan akidahnya. Dia makan nasinya saja dan mengumpulkan roti sisa di kapal itu yang sudah setengah basi. Di tahun 1951, Otsman tiba di Hong Kong dengan memegang postcard yang akan dia kirim kepada Tom. Malam itu, di tengah kesedihan Otsman, percikan kembang api jatuh ke kapal. Kapal itu terbakar dan Otsman berhasil selamat. Di Serkam, kehidupan Tom dan Omar makin susah. Hati Tom mulai goyah menunggu Otsman. Karena sekalipun tak pernah surat dari Otsman sampai. Yang ada hanya postcard yang dikirim oleh Otsman. Karena sudah tak tahan, Tom menjual perahu milik Otsman untuk biaya menyusul Otsman ke Hong Kong. Karena postcard terakhir datang dari Hong Kong. Sesampainya di Hong Kong, Tom yang tidak tahu apa-apa ditangkap oleh mucikari untuk dijadikan pelacur. Untungnya, Tom diselamatkan oleh Lam yang kebetulan berada di sana. Lam kemudian membantu mencari keberadaan Otsman. Setelah beberapa hari, Lam berhasil mengetahui kemana Otsman pergi. Dia bekerja di kapal P&O dan sudah berangkat ke Rusia. Kabar baiknya, Otsman naik pangkat dan naik gaji. Tapi kabar itu tak membuat Tom senang. Meski naik pangkat dan naik gaji, tapi tak bisa pulang. Percuma saja. Sebelum kembali ke Serkam, Tom menitipkan surat pada Lam untuk diberikan kepada Otsman. Setelah lama menunggu, Otsman masih tak kunjung pulang. Bahkan postcardnya pun sudah tak ada lagi. Hati Tom yang tadinya goyah sekarang dah runtuh. Sedangkan Otsman terus berlayar tanpa henti. Hingga akhirnya pelayaran Otsman berhenti di Liverpool. Di Liverpool, Otsman bekerja di pelabuhan. Hingga suatu hari di tahun 1960, Otsman kembali bertemu Lam, kawan lamanya. Dalam keadaan sama-sama dah menua dan sebagian rambut dah beruban. Lam menceritakan tentang Tom yang menyusulnya ke Hong Kong.
namun Otsman sudah pergi naik kapal P&O ke Rusia. Untungnya Tom bertemu dengannya, kalau tidak Tom sudah menjadi pelacur di Hong Kong. Lam lalu menanyakan kepada Otsman, kenapa kau tak pulang? Otsman tak menjawab, dia hanya diam. Setelah beberapa hari, Otsman dan Lam kembali berpisah. Beberapa tahun kemudian, Omar sudah dewasa dan mendapatkan beasiswa kuliah di London. Dengan beberapa petunjuk surat dari alamat yang diberikan oleh Lam, Omar menyusul Otsman ke Liverpool. Terjadilah pertemuan mengharukan antara ayah dan anak yang telah terpisah selama 18 tahun. Omar meminta ayahnya untuk balik, namun Otsman hanya berkata, sudah tak ada tempat lagi bagi ayah di sana, Omar. Lalu Otsman menceritakan alasannya kenapa dia tak ingin pulang. Malam itu di tahun 1953, kapal P&O tempat Otsman bekerja berlayar di Samudra Pasifik di tengah badai laut yang ganas. Kemudian kapal itu menabrak karang. Mengetahui kapal itu akan tenggelam, Otsman kembali ke kabinnya untuk mengambil tas kecil yang berisi uang tabungan yang dia kumpulkan selama berlayar. Namun setelah Otsman berhasil mengambil uangnya, kabin itu bocor dan kapal mulai tenggelam. Otsman lalu terjun ke laut, namun tas kecil terlepas dari genggamannya. Hasil jerih payahnya selama ini lenyap di telan lautan. Otsman berhasil selamat mengapung di lautan di atas pecahan kapal Skoci. Diselamatkan oleh awak kapal Ben Line. Kebetulan yang menyelamatkannya adalah kawan sekampung di Serkam. Otsman ingin pulang, namun dia malu pada orang sekampung karena bertahun-tahun berlayar tapi tak membawa apa-apa. Setelah berhari-hari berlayar, akhirnya kapal Ben Line sampai di Singapura. Setelah mendengar cerita ayahnya, Omar memahami situasi ayahnya tersebut. Namun Omar tahu, masih ada kisah yang disembunyikan oleh ayahnya. Esok harinya, Omar kembali ke London untuk kuliah. Dan Omar mengajak ayahnya pulang bersama saat nanti kuliahnya selesai. Selepas Omar pergi, Otsman bergegas menulis surat. Entah apa yang dia tulis, saya pun tak tahu. Di tahun 2010, dengan mengikuti catatan ayahnya, Ahmad sampai di Liverpool. Oh, okey. Di samping tempat tidur, Omar menjenguk ibunya, Cek Tom, yang sudah terbaring di tempat tidur. Namun, terlihat banyak kemarahan yang disimpan Omar di dalam hati kepada sang ibu. Di Liverpool, Ahmad menemui kakek Jamil Noh dan menanyakan keberadaan Otsman. Kakek Jamil Noh ini adalah teman Otsman. Jadi di Liverpool itu ada semacam perkumpulan atau grup yang khusus orang-orang Malaya. Jadi otomatis setiap orang Malaya di Liverpool itu saling mengenal. Kakek Jamil mengatakan kepada Ahmad kalau Otsman telah wafat. Dia wafat tahun 1966 dan dimakamkan di kuburan Muslim Liverpool. Juga saat proses pemakaman, Omar juga hadir di sana. Omar lalu mengemas barang-barang milik ayahnya dan menemukan sepucuk surat untuk ibunya. Ahmad lalu menanyakan di mana makam Otsman. Kakek Jamil juga tidak tahu. Lepas itu Ahmad bertemu Alia, cucu kakek Jamil. Ahmad menerima telepon kalau nenek Tom sedang sekarat. Sekarang Ahmad harus cepat mencari makam kakeknya sebelum terlambat. Beruntung Alia mau membantunya. Dengan pengetahuan Alia, mereka menemukan pemakaman Muslim di Everton. Namun pencarian itu tak membuahkan hasil. Lepas itu Alia menerima telepon dari temannya Tim. Tim mengatakan memang pemakaman Muslim di Everton, tapi sebelum tahun 1970-an, pemakaman Muslim ada di Anfield. Mereka pun bergegas pergi ke Anfield. Setelah mencari di kantor catatan sipil, akhirnya Alia dan Ahmad menemukan makam kakeknya. Otsman bin Haji Alias. Ahmad dah jumpa ni. Still can't get through? Come on. Next Ryan. Go! Ahmad kembali pulang dan menemui nenek Tom. Lalu Ahmad menceritakan kalau kakek Otsman telah wafat pada tahun 1966. Nenek Tom bertanya, apakah Otsman memiliki keluarga di sana? Tidak, Nek. Kakek hidup sendiri di sana. Namun ayah menghadiri pemakaman kakek. Lepas itu Ahmad menanyakan perihal surat kakek kepada Omar. Omar pernah memberikan surat itu kepada nenek Tom.
Namun Nenek Tom tak mau membacanya. Nenek Tom membuang surat itu beserta semua foto Otsman. Omar mengambil surat itu kembali dan menyimpannya di dalam figura. Hari itu Omar kembali mengambil surat itu dan menyerahkannya kepada Nenek Tom. Ahmad lalu membacakan surat itu. Dan ternyata setelah kapal band lain tiba di Singapura, Otsman pulang ke Serkam. Namun sesampainya di rumah, Otsman melihat keramaian di rumahnya. Yang ternyata malam itu adalah malam pernikahan Tom dengan Guru Hasan. Sakit hati Otsman melihat kenyataan itu, bahwa istrinya akan menikah dengan orang lain. Malam itu dengan perasaan sedih, Otsman pergi. Namun tanpa Otsman sadari, Omar mengetahui kedatangan Otsman. Sedangkan Tom tak bisa melanjutkan pernikahan karena selalu terbayang wajah suaminya, Otsman. Maaf, saya tak boleh. Dan terjadilah salah paham yang memisahkan sepasang kekasih yang saling mencintai. Omar selama ini menyalahkan ibunya kalau saja malam pernikahan itu tidak terjadi, keluarga mereka pasti berkumpul kembali. Meskipun pernikahan itu gagal, semua sudah terlambat, nasi dah jadi bubur. Otsman sudah pergi dengan kesalahpahamannya. Jadi, janganlah kalian berpikir kapal yang tidak berlayar itu tidak berguna. Kapal yang selalu berlayar tanpa pelabuhan untuk kembali, itulah sebenarnya yang tidak berguna. Begitupun hidup. Janganlah kalian terus berlayar, carilah pelabuhan untuk nanti berlabuh. Untuk menambatkan kapal tua, agar nanti kapal tua itu ada yang merawatnya, sehingga tak tenggelam di lautan penyesalan. Film ini mengajarkan kita arti sebuah janji. Otsman selalu menjaga janjinya. Film ini mengajarkan kita arti cinta sejati. Otsman dan Cek Tom selalu menjaga cinta mereka, meski terpisah oleh kesalahpahaman. Film ini mengajarkan kita arti persahabatan. Otsman dan Lam selalu saling menolong tanpa pamrih. Oke, terima kasih bagi kalian yang telah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Semoga video ini bisa mengisi waktu luang kalian di sela-sela kesibukan yang kalian lakukan. Hanya sekedar dukungan, sudi kiranya kalian subscribe agar kedepannya saya makin semangat lagi untuk upload video di channel ini. Tetap semangat menjalani kehidupan kalian dan syukuri apa yang ada pada kalian. Dalas balang sardada, menyarah maka kada. Salam anak Banua.